Selamat datang teman-teman, saya Jules, saya suka nonton film dan membaca. Dan sekarang jadi tukang cerita buat kalian. Ayo gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Kalian gak mungkin gak tahu sama film ini, dan 3 karakter utamanya. Rahul, Anjali, dan Tina. Ya, cerita hari ini dari film Kucu Kucu Hotahe. Langsung aja yuk di Movie Revisit episode 8. Rahul Khanna Hey, Rahul Khanna. dan Anjali Sharma अंजलि शर्मा से रोज बास्केटबॉल में जरूर हारता है। adalah sahabat karib di kampus. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Persahabatan mereka diuji dengan kedatangan Tina Malhotra, seorang wanita cantik dan menarik, putri dari rektor kampus. Rahul pun terpesona dan mulai mencoba merayu Tina. Rahul naksir berat sama Tina sejak dia menyanggupi tantangan Rahul untuk menyanyikan lagu berbahasa Hindi. Tina pun tertarik kepada Rahul setelah ia bertemu dengan Rahul yang sedang berdoa di kuil. Keduanya pun mulai dekat. Hal ini membuat Anjali cemburu dan menyadari bahwa ia sebenarnya mencintai Rahul. Saat Anjali mengetahui bahwa Rahul mencintai Tina, Anjali kecewa dan memutuskan untuk berhenti kuliah. Ia pun pulang kembali ke orang tuanya dan menghilang dari kehidupan Rahul dan Tina. Setelah selesai kuliah, Rahul dan Tina pun menikah. Namun, Tina meninggal setelah melahirkan putrinya karena komplikasi. Tina sempat menulis 8 pucuk surat untuk putrinya untuk setiap ulang tahunnya. Surat itu ia titipkan kepada mertuanya atau ibunya Rahul. Kemudian sebelum meninggal, Tina meminta Rahul untuk berjanji agar menamai putri mereka Anjali. Happy birthday, Anjali. 8 tahun kemudian, di hari ulang tahunnya yang ke-8, Anjali Khanna sangat bersemangat untuk membaca surat ke-8 dari mendiang ibunya. Di dalam surat itu, Tina menceritakan kisah tentang Rahul dan Anjali. Anjali? Di akhir surat, Tina meminta Anjali untuk mewujudkan impiannya, yaitu menyatukan kembali 2 sahabat yang terpisah. Setelah membaca surat ibunya, Anjali kecil bertekad untuk melaksanakan misi itu. Ia pun berusaha mengingatkan Rahul kepada sahabatnya dulu dengan memainkan game menyambung kata. Saat putrinya menyebut nama Anjali, tanpa sadar Rahul pun menyambungnya dengan kata Sharma. अंजलि शर्मा कौन है? कौन है? Di masa sekarang, Anjali Sharma telah berubah. Dia bukan lagi gadis tomboy yang tak kenal make up. Sekarang, Anjali telah berubah menjadi seorang wanita cantik yang mengajar musik dan tari di sebuah perkemahan anak di Shimla. Meskipun dilarang oleh Rahul, namun dengan bantuan neneknya, Anjali kecil mendaftar di perkemahan tersebut. Good morning, kids. Welcome to Camp Di Sunshine. sana mereka bertemu dengan Anjali. Namun Anjali belum menyadari siapa Anjali kecil dan neneknya. Sweet dreams. Tak lama kemudian Anjali kecil pura-pura sakit agar Rahul menyusulnya ke perkemahan. Sesampainya di sana, Rahul memanggil Anjali kecil, dan kedua Anjali pun sama-sama menoleh. Rahul dan Anjali kaget namun juga bahagia, karena setelah sekian lama akhirnya bertemu kembali. Setelah melewati beberapa saat di perkemahan, Rahul dan Anjali kembali teringat masa-masa mudanya, sampai perasaan cinta pun kembali muncul di hati Anjali. Rahul juga menyadari bahwa ia mencintai Anjali. Namun hubungan mereka terganggu dengan kedatangan Aman Mehra, tunangan Anjali. और ये मेरी अंजलि है. Anjali yang tersadar dengan kenyataan bahwa ia akan segera menikah dengan Aman, memutuskan untuk meninggalkan perkemahan dan mempercepat pernikahannya. Di hari pernikahan Anjali dan Aman, Rahul dan keluarganya datang.
Anjali kecil memohon kepada Aman agar membiarkan Anjali untuk ayahnya. Sementara itu, secara tak sengaja Rahul bertemu dengan Anjali Sharma di balkon. Dan ia pun menyatakan cintanya kepada Anjali. Aman dan para tamu tengah menunggu Anjali untuk melaksanakan ritual terakhir. Anjali menuruni tangga dengan ekspresi sedih. Kemudian ia terhenti di tengah tangga saat melihat Rahul di kerumunan tamu. शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। Aman menyadari bahwa Anjali akan selalu mencintai Rahul. Ia pun membatalkan pertunangan mereka. Rahul dan Anjali akhirnya bersatu kembali dan Anjali kecil pun berhasil memenuhi permintaan ibunya. Alih-alih merayakan pernikahannya, Aman malah ikut merayakan pernikahan Anjali dan Rahul. Saya ingat pernah ada komen yang bilang seperti ini. Bagaimana bisa sih Tina yang jelas-jelas menyadari bahwa dia merupakan penghalang kisah cinta Rahul dan Anjali, tapi tetap mau menikah sama Rahul? Dulu perasaan saya, lah iya juga ya, jahat Tina, kena karma kan? Namun sekarang setelah saya renungkan, Rahul sebelumnya nggak pernah sadar akan arti lebih dari Anjali, karena Anjali selalu ada di sana bersamanya setiap hari. Dan sejak ada Tina, perhatiannya pun teralihkan ke Tina. Jadi maksudnya, Rahul itu nggak pernah benar-benar melihat Anjali sebagai seorang wanita. Dia hanya melihat Anjali sebagai sahabatnya aja, nggak pernah lebih. Saat Anjali pergi, perasaan Rahul mungkin lebih ke kehilangan sahabat yang sangat disayangi. Makanya dia bisa bahagia menikah dengan Tina, dan saat Tina meninggal dia pun mulai merasa kesepian. Kemudian setelah bertemu dengan Anjali lagi, apalagi yang udah berubah lebih feminim dan cantik, barulah perasaan cinta pun muncul. Jadi sebenarnya Tina itu nggak pernah jadi penghalang, karena antara Rahul dan Anjali nggak pernah ada saling cinta. Waktu itu hanya cinta sepihak dari Anjali. Nah, itulah yang disadari Tina di saat Anjali pergi, yaitu perasaan cinta Anjali ke Rahul. Maka ya sah-sah aja sih kalau Tina mau menerima cinta Rahul dan mau menikah dengan Rahul. Kemudian saat mengetahui ajalnya, mungkin Tina berpikir siapa yang akan menggantikan dirinya untuk menemani dan mencintai Rahul. Ya siapa lagi kalau bukan Anjali. Tapi yang membuat saya nggak habis pikir sampai sekarang adalah soal surat dari Tina untuk putrinya. Pertama, mengingat surat terakhir kelihatannya berlembar-lembar ya kan, perkiraan saya kemungkinan 8 pucuk surat itu ditulis di masa kehamilan. Tina kan udah tahu persentase komplikasi yang mungkin dia alami jika dia melanjutkan kehamilan. Tapi dia tetap meneruskan kehamilannya dan tidak memberitahu Rahul. Nah, saat itulah dia mempersiapkan surat-surat dan menyusun kisah Rahul dan Anjali untuk ia ceritakan kepada bocah 8 tahun. Yang kedua, kenapa Tina meminta Rahul dan Anjali disatukan pada saat Anjali kecil berusia 8 tahun? Kenapa 8 tahun? Apa bocah 8 tahun bisa mengerti soal cinta? Apa bocah 8 tahun bisa bertindak sesuai koridornya dan gak malah bikin kekacauan? Kan Tina waktu itu belum tahu gimana sikap dan kecerdasan putrinya di masa depan. Yang ketiga, gimana bisa Tina tahu kalau Anjali Sharma masih belum menikah setelah sekian lama mereka nggak berkomunikasi? Gimana kalau misalnya Anjali sudah menikah? Terus apa yang bisa dilakukan oleh bocah 8 tahun? Masa merusak pernikahan orang ya kan? Nah, tindakannya berisiko sekali nggak sih? Pede banget deh si Tina. Kecuali kalau Tina sudah menyewa detektif untuk nyari tahu tentang Anjali ya, beda lagi ceritanya. Keempat, Tina menyerahkan surat-surat itu kepada ibu mertuanya dan dititip untuk diberikan di setiap ulang tahun putrinya. Lah kenapa nggak sekalian aja minta tolong ibu mertua yang nyatuin Rahul dan Anjali? Kenapa gitu? Dengan begitu kan nggak perlu repot-repot nulis banyak surat segala. Aduh. Dulu saat saya masih kecil dan belum mengerti logika, kalau nonton ya nonton aja. Tapi sekarang saya nemu banyak hal aneh dan konyol di film ini. Dan mungkin film ini dulu hit banget,
lebih karena karisma Shahrukh-nya. Dan jalan ceritanya yang beda dari tipikal film India saat itu. Dimana ini adalah salah satu dari beberapa film India yang pertama kali menyajikan cerita cinta tanpa action, tanpa berantem. Murni konflik perasaan. Anyway, saya masih suka film ini, mungkin lebih ke memori masa kecil, dan mungkin akan nonton lagi di masa depan. Kesimpulannya, kesampingkan logika Anda sebelum menonton film-film Karan Johar. Dan jangan terlalu baiklah jadi orang, kasihan Abang Aman Khan, sampai sekarang kagak kawin-kawin. Gimana menurut kalian? Komen ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.